Kamu bisa masuk sini gimana ceritanya? Coba ceritakan. Awal saya masuk di Balai Kesejahteraan Sosial Kabupaten Bogor itu dikarenakan saya sudah nggak kerja. Pertama, kedua, saya sudah tidak punya penghasilan. Sebelumnya saya memang pernah bekerja sebagai abdi negara. Coba suaranya agak keras berkedengan. Sebelumnya saya memang pernah menjadi abdi negara. Apa itu? Ya, yang disebut polisi. Oh, polisi. Bagian serse. Iya. Dan terakhir itu saya pernah mengawal di 2014 Pilpres, jadi tim 2-nya pengawalan Prabowo Hatta. Oh, iya. Setelah itu saya mengalami insiden kecelakaan kecil di saat saya latihan. Saya terdorong sama hentakan dari senjata saya sendiri. Senjata yang dipegang. Iya. Iya. Itu mengenai dada sebelah kiri saya. Iya. Sampai akhirnya saya pingsan. Beberapa saat saya pingsan, kurang lebih sampai 3 hari saya sadar. Cuman hasil dari pemeriksaan itu belum jelas. Sampai akhirnya beberapa tahun saya mengalami pemeriksaan di Rumah Sakit Cipto Jakarta. Ketahuanlah dari MRI itu dinyatakan jantung saya ada yang mengkerut. Dan akhirnya dinyatakan sama dokter ini tidak bisa disembuhkan, tapi hanya bisa di-maintenance dari diri saya sendiri. Iya. Nah, setelah itu saya tetap bekerja. Iya. Tapi saya keluar dari dinas kepolisian. Kok bisa keluar? Nggak sayang kamu keluar? Karena saya keluar itu dikarenakan kondisi saya yang tidak mampu untuk menjalankan tugas lagi. Jadi mengundurkan diri. Oh. Dan Gitu. di situ pun saya tidak mendapatkan uang yang selebihnya seperti teman-teman mungkin dapat uang pensiun atau Iya. tidak, dikarenakan saya mengajukan untuk mengundurkan diri karena sakit. Terus kamu udah keluarga? Saya sudah berkeluarga, anak saya 2, 1 laki-laki, 1 perempuan. Yang laki-laki ada di Madiun sama mantan istri saya. Yang perempuan tadinya ngikut saya, sekarang dia adopsi sama orang di daerah Bogor. Saya masih bekerja di bulan terakhir itu November Desember tahun lalu. Itu saya masih bawa truk cumi dari Tegal sampai ke Muara Angke. Sebentar. Wah, kamu desersi tahun berapa? Saya desersi itu tahun 2018. Oh, berarti udah berapa tahun? Berarti udah Kurang lebih 4 tahun ya? 4 4 tahun ya. Terus selanjutnya saya pasrah sama Allah. Saya hanya menjalankan hari-hari saya sebagai supir pengantar cumi dari Tegal sampai ke Muara Angke. Oh, jauh juga ya. Dan akhirnya di tahun 2022 awal tahun di Januari ini saya mengalami stroke. Sebelah kanan. Posisi sebelah kanan saya mengalami pelemahan. Sama kayak saya dong stroke-nya. Tapi kelihatan jadi sembuh itu. Nah, ini adalah mukjizat dari Allah. Jadi apa yang saya alami saat ini kurang lebih ini doa anak saya. Oh, gitu. Jadi orang bilang kalau sudah stroke itu untuk pulih lagi susah. Tapi ternyata saya bantah semua itu. Karena apa? Penyakit datangnya dari Allah. Asal kita ikhlas, insya Allah pasti kita bisa jalanin. Terus ceritanya kamu bisa masuk sini gimana awalnya? Ceritanya gimana? Tadinya saya masih bekerja dan saat ini saya udah nggak bekerja. Jadi saya nggak ada kontrakan, nggak ada tempat tinggal, atau yang disebut mungkin rumah. Jadi saat ini saya hanya pasrah sama ya
teman-teman yang mengirim saya ke sini. Gitu. Dan saat ini pun saya memang dari kecil saya tidak punya saudara. Saya hidup sendiri, jadi nggak ada lagi yang bisa saya harapkan. Dan saya tipe orang yang tidak mau bernopang terhadap saudara sendiri. Jadi saya hanya mau menjalankan ini semua sendiri. Sampailah di Balai Kesejahteraan Sosial Kabupaten Bogor ini tadi malam, diantar dari desa tempat saya mengontrak dulu, Nenglasari, Dermaga Bogor. Itu saya sangat berterima kasih sama Pak Lurah. Karena apa? Mungkin nanti di sini saya akan banyak belajar. Dalam arti kata, saya tahu ternyata hidup ini butuh perjuangan. Jadi apapun di sini nanti yang akan saya jalani, saya terima. Dalam arti kata, seandainya pun dikaryakan di sini, saya tidak berharap untuk yang namanya uang gaji atau upah. Saya hanya berharap keikhlasan dari kepala Balai Kesejahteraan Sosial di sini. Itu hanya yang saya harapkan. Mungkin kurang lebihnya Ibu Bapak bisa menilai diri saya sendiri, gimana saya berusaha untuk jadi diri sendiri dan tanpa harus menggunakan kursi roda atau mungkin menggunakan tongkat. Karena saya sangat tidak senang bertopang suatu alat. Jadi yang diberikan sama Allah itu masih ada. Jadi nanti sekalipun nanti tinggal di sini, Siap. Kang siapa? Erik. Kang Erik juga nggak akan berdiam diri, mau nyapu kayak ngepel kayak apa kayak gitu. Malah pagi saya udah mau ngepel, mau nyapu, cuman saya bingung kalau ngepel tanpa superpel atau mungkin karbolnya malah jadi bau. Ya, pokoknya ininya maulah kalau dikaryakan di sini mau. Siap untuk dikaryakan di Balai Kesejahteraan Sosial Bogor ini. Karena nggak mau cuma di sini sekedar makan istirahat, nggak mau. Ya. Tapi saya mau dikaryakan dan saya tidak berharap yang orang-orang bilang itu upah atau segala macam, tidak. Kalau memang dikasih, saya terima. Yang penting bagi saya punya tempat hidup. Iya. Saya punya tempat buat saya beribadah. Iya. Itu aja. Kamu sabar di sini ya. Sabar. Siap. Ya. Sabar, yang penting sabar. Kalau orang sabar itu disayang sama Allah. Sabar itu kalau orang lagi nggak bisa, ya senjatanya sabar dan doa. Ya. Siap. Sabar di sini ya. Nanti di sini pegawai Peksos atau pimpinan di sini akan ngambil jalan terbaik kedepannya nanti seperti apa kamu. Ya. Yang penting sabar di sini. Jangan lupa sholat. Jangan tinggalin 5 waktu ya. Ya, makasih ya. Siap.